Halo, saya Mang Audrey, biasa dipanggil Audrey dari 12 IPS 1. Untuk tujuan universitas yang mau saya tuju itu ada di Nusantara, tapi saya juga sebenarnya mau berniat masuk ke universitas perguruan tinggi negeri. Tapi karena masalah finansial saya dari keluarga saya, membuat saya nggak bisa untuk tinggal di luar kota. Jadi saya memutuskan untuk di Bekasi aja dan lebih memilih untuk masuk ke Dian Nusantara. Fakultas atau jurusan yang saya mau itu ilmu komunikasi. Tapi sebelum saya masuk ilmu komunikasi ini, saya mau masuk jurusan psikologi tadinya. Tapi saya pikir-pikir agaknya berat gitu kan. Dan biaya untuk jurusan itu tuh mahal. Jadi saya memutuskan untuk masuk ilmu komunikasi yang biaya kuliahnya tuh agak di bawahnya psikolog. Alasan saya memilih jurusan itu karena yang pertama, saya ingin mengeksplor diri saya lebih jauh. Saya mau keluar dari zona nyaman saya. Karena sebelumnya tuh sejujurnya saya tuh orangnya pemalu dan kayak takut untuk ngomong di depan orang. Jadi saya mau coba untuk diri saya tuh keluar dari zona nyaman saya dan berlatih untuk percaya diri ngomong di depan orang banyak. Yang kedua juga karena ilmu komunikasi ini yang seperti yang saya bilang tadi, karena ilmu komunikasi ini tuh biaya kuliahnya itu lebih di bawahnya psikolog. Jadi saya memutuskan untuk ambil ilmu komunikasi. Kapan muncul alasan atau motivasi untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi? Itu karena saya termotivasi dengan kakak saya yang sebenarnya tuh dia pintar banget buat ngomong di depan banyak orang. Dan kebetulan semua keluarga saya tuh pintar semua nih ngomong di depan orang banyak gitu, kayak public speakingnya tuh bagus banget. Dan disitu tuh mengubah saya tuh kayak saya juga mau kayak mereka gitu kan. Nah maka dari itu saya memilih jurusan ilmu komunikasi karena menurut saya di ilmu komunikasi itu bakal banyak banget public speakingnya, dan saya bakal mendapatkan banyak pelajaran buat public speaking. Dan bukan hanya public speaking aja yang bakal saya pelajari nanti di jurusan ini. Itu kemampuan yang dibutuhkan dalam menunjang jurusan yang diambil untuk jurusan ilmu komunikasi. Tapi sebenarnya di sini tuh saya ambil dari ilmu komunikasinya itu untuk public relationnya. Jadi ilmu komunikasi public relation. Nah jadi itu kemampuan yang dibutuhkan tuh biasanya kemampuan untuk menulis kreatif, terus ada dasar desain, terus kemampuan public speaking yang paling dibutuhkan, terus berpikir kritis. Nah terus kemampuan untuk fotografi, biasanya fotografi, terus membuat desain itu tuh biasanya untuk mata kuliah di jurusan ilmu komunikasi bagian broadcasting. Lalu kemampuan untuk komunikasi memang itu paling penting ya, public speaking, komunikasi itu paling penting di ilmu komunikasi ini, kemampuan yang paling penting lah. Tantangan untuk mendapatkan jurusan tersebut itu banyak banget. Yang pertama, waktu saya lagi nyari universitas tuh kan, untuk masuk ilkom yang biayanya murah tuh di universitas susah banget. Terus akhirnya banyak problem untuk saya masuk untuk ngambil jurusan ini di universitas itu. Terus karena ya itu balik lagi ke masalah finansial pada saya. Lalu tapi di suatu saat kayak udah hopeless banget nih, saya udah bingung banget mana jurusan ilmu komunikasi tuh yang ada di universitas yang agak murah ya kan, yang biaya kuliahnya tuh nggak mahal. Dan saya memutuskan untuk masuk ke Indra dan milih BK, tapi nggak jadi karena orang tua saya tuh kan bantu saya buat nyari universitas juga kan. Jadi mereka nyari dan akhirnya ketemu Universitas Dian Nusantara, dan ternyata tuh biaya kuliahnya tuh cocok banget, dan di situ ada ilmu komunikasi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke situ dan ambil jurusan yang saya mau. Selain mendapatkan jurusan itu ya tentunya saya belajar banyak untuk melatih diri saya di depan banyak orang, terus menggali lebih dalam apa itu ilmu komunikasi, apa yang akan saya pelajari nanti pas perkuliahan. Terus saya juga nyari informasi dari kakak tingkat yang udah masuk ke ilmu komunikasi yang kenalan saya. Terus dari wawancara kemarin saya dapat banyak informasi. Untuk orientasi profesinya sendiri itu yang pertama, profesi yang diinginkan. Yang saya inginkan tuh profesinya tuh public relation atau bisa disebut humas ya, hubungan masyarakat. Pekerjaan public relation tuh ngapain aja? Jadi public relation tuh mempromosikan citra perusahaan, kayak misalkan dia mempromosikan citra perusahaan ke publik, ke masyarakat. Itu bagiannya si public relation atau PR. Dia juga kayak bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui pemikiran influencer dan strategi koneksi yang dilakukan dari PR ini. Makanya perusahaan tuh pasti butuh banget PR untuk mempromosikan perusahaan mereka. Juga bisa memperkuat hubungan masyarakat, atau public relation itu bisa memperkuat hubungan antara masyarakat.
ketika public relation ini membuat koneksi baru, hubungan dengan pasar gitu serta menyumbang waktu untuk tujuan apapun yang terkait dengan bisnis. Selain itu ada juga tugasnya tuh untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasi kegiatan yang direncanakan untuk menciptakan dan menjaga citra publik. Gaji atau penghasilan dari public relation ini tuh kisaran dari 2 juta sampai 10 juta, tapi itu bisa lebih dari 10 juta tergantung dari pihak perusahaan dan hasil kinerja kita di perusahaan itu. Jenjang karir dari seorang PR itu ada staff PR, lalu ke senior staff PR, lalu ke PR officer, terus asisten PR manager, terus lalu PR manager, lalu senior PR manager. Duka-duka dalam profesi itu, kalau yang saya dapat kemarin itu kan banyak. Yang pertama pasti dari kliennya yang kayak pasti kalian tuh banyak maunya kan, terus dari perusahaannya juga. Tapi selain itu sukanya tuh juga banyak, biasanya tuh kayak jadi ketemu banyak orang, terus jadi lebih tahu banyak tentang hal-hal di luar gitu buat nambah pengalaman. Terus bisa juga kayak tipis-tipis reunian, siapa tahu kita bisa ketemu teman kita lewat dari pekerjaan public relation ini. Lalu hal yang mendukung dan menghambat baik secara akademis ataupun secara pribadi. Yang mendukung dan menghambatnya itu banyak, sebenarnya gak banyak juga sih. Nah jadi untuk mendukungnya sendiri itu pasti dari skill public speaking kita, terus skill menulis, skill dari berpikir kritis kita, terus dari kepercayaan diri kita itu membantu banget. Kalau dari akademis sebenarnya dari skill nulis, membaca, banyak membaca, menulis tuh mendukung banget. Terus tambah dari kayak pelajaran-pelajaran yang pastinya dibelajarin dari sekolah itu pasti bisa menambah pengetahuan kita. Hambatnya kalau misalkan kita tuh nggak percaya diri, terus juga kayak takut mencoba hal baru, itu pasti bakal menghambat banget. Terus rasa males dari diri kita itu menghambat banget. Hal yang harus dikembangkan untuk mendapatkan profesi dari PR ini kan, hal yang harus dikembangkan tuh pasti kayak public speaking kita harus lebih bagus lagi, lebih percaya diri lagi, lebih mengasah pikiran kita agar bisa lebih berpikir kritis. Halo Audrey, nama aku Tasya Kurniawan, aku dari LSPR Communication and Business Institute, jurusan Marketing Communication, dan saat ini aku berada di semester 7. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Nah yang pertama, alasan mengambil jurusan itu tuh apa? Alasan aku ngambil marketing communication ya berarti sebenarnya kalau dari aku sendiri itu dari SMP tuh aku emang udah suka organisasi ya, kayak aku suka berorganisasi, terus emang passion aku itu ngomong gitu ya, aku suka ngomong. Terus dilihat dari tes minat bakat aku sendiri juga kan sempet tuh ada tes minat bakat, emang aku condong ke komunikasi. Unggulan dari jurusan itu sendiri apa Kak? Unggulannya ya dari Markom, kalau di jurusan ini tuh aku kan belajar mirip-mirip lah ya sama entrepreneurship, kayak aku belajar bisnis juga, belajar, tapi memang lebih fokus ke belajar ilmu pemasarannya gitu. Berarti aku tuh kayak belajar dari separuh dari bisnis itu sendiri, karena kalau misalkan logikanya gini, semua orang itu bisa memproduksi barang, mereka bisa bikin online shop lah, mereka bisa bikin usaha ini itu, tapi nggak semua orang itu bisa menjualnya, memasarkannya gitu. Jadi sebenarnya dari jurusan marketing ini aku tuh kayak bisa memanfaatkan ilmu yang aku dapetin itu untuk membangun sebuah usaha, karena aku juga ada cita-cita seperti itu gitu kan. Dan orang-orang yang kerja di bidang pemasaran atau marketing ini tuh namanya komunikasi, pasti ketemu dengan banyak orang, berbagai latar belakang gitu. Jadi itu juga membantu aku buat punya relasi gitu ya, sama ini ya, relasi luas sih sama orang-orang, ketemu orang banyak gitu. Sudah saatnya lulus, bingung mulai dari mana. Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha padamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku tertolak, takut tak sesuai yang kukira. Aku tetap berjuang, masih sering terjatuh. Aku tetap bernafas, masih aku tak merasa sanggup.